Ya, Smart Listener kembali beraktivitas ya, tepatnya di hari ini, hari Senin di awal pekan, tepatnya di 26 Juli 2021. Dan hari ini juga Smart Listener, ini merupakan hari pertama diberlakukannya perpanjangan PPKM yang tadinya statusnya PPKM Mikro itu menjadi PPKM level 4 ya. Dan tentunya selama PPKM ini berlaku ya, Smart Listener, itu ada beberapa aturan-aturan yang diberlakukan oleh dalam pemberlakuan PPKM level 4 ini, Smart Listener, di mana aturan-aturan yang boleh dan juga yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Yang pastinya Smart Listener, selama PPKM ini berlaku ya, Smart Listener ini juga ikut berdampak ya terhadap semua sektor usaha, terutama untuk sektor UMKM ya. Nah, dapat Anda lihat ya, Smart Listeners, selama pemberlakuan PPKM itu adanya pembatasan kegiatan operasional usaha ya. Itu yang biasanya dari pagi itu bisa jualan sampai malam ya. Tapi karena adanya pembatasan Smart Listeners itu dibatasi ya untuk kegiatan usaha UMKM itu sampai jam 8 malam ya. Nah, bagaimana dengan para pelaku usaha yang memang berjualan sehari-hari ya, itu misalnya nih kalau mereka berjualan di sore hari ya, kemudian itu sama pemberlakuan PPKM itu harus ditutup sampai jam 8 malam. Tentu ini juga menjadi keluhan ya para pelaku UMKM. Ada yang mengatakan juga, ini bagaimana ya untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan omset. Kita belum lama buka, ini harus ditutup lagi ya. Nah, ada banyak hal ya yang menjadi masukan ataupun keluhan dari para pelaku UMKM ya, Smart Listeners. Yang pastinya selama pandemi COVID-19 para pelaku UMKM ini dituntut untuk terus kreatif ya, bagaimana mereka bisa survive selama pandemi COVID-19. Nah, kalau kita berbicara tentang kreatif ya, Smart Listeners, sama ya dengan yang saya hadirkan untuk sore hari ini. Saya mau punya tamu spesial yang tentunya kita akan bincang-bincang kurang lebih 1 jam ke depan ya, di Senin Inspirasi untuk hari ini di Senin 26 Juli 2021. Kalau begitu saya langsung saja nih menyapa. Di sini sudah ada Ibu Sri Wahyuningsi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Iya. baik. Tadi ini dari tempat aktivitas langsung ke Smart FM atau dari rumah langsung ke sini atau gimana? Dari rumah. Dari rumah. Dari rumah karena aktivitasnya di rumah. Tinggalnya di mana, Bu? Di Samata. Di Samata. Kelurahan Ya? Samata Goa. Wah, cukup jauh juga ya. Enggak juga. Hanya terasa jauh tapi kira-kira berapa lagu ya baru sampai ya, Bu? Lumayan, kalau kesini tuh 45 menit 1 jam lah ya. Oke, asalkan jangan sampai 1 album ya habis ya, Bu ya. Iya. Oke, baik, untuk hari ini Bu kita ngobrol-ngobrol ya, ini mengenai Rose Bud Diary ya, benar ya. Ini namanya manis ya, namanya unik. Iya. Bisa cerita dulu Bu untuk di awal ya, ini sehingga sampai terbentuknya Rose Bud Diary. Ini memang usaha yang memang Ibu geluti sejak lama atau dari turun-temurun atau bagaimana, Bu? Kalau usaha saya ini mulainya itu tahun 2013. 2013. Inspirasinya awalnya itu karena anak. Karena anak ya? Iya, karena anak. Jadi waktu saya melahirkan anak ketiga, cewek, pas lagi booming-boomingnya bando-bando lucu. Iya. Yang saya lihat, oh kok mahal. Mahal, padahal saya bisa bikinnya. Jadi dari situ saya lihat, oh mahal baik. Karena memang kelihatan eksklusif atau bagaimana, Bu? Lagi booming. Lagi booming ya? Lagi booming. Orang pada nyari, jadi kesempatannya orang untuk menjual dengan harga lebih mahal. Meskipun itu, tapi memang value-nya ada di situ. Jadi wajar lah kalau pada saat itu mahal. Jadi akhirnya saya coba-coba bikin sendiri untuk anak. Saya pamerkan anak saya ini, oh lucu. Akhirnya bikin dong
Kebetulan pada saat itu adik saya dan sepupu saya juga punya anak kecil. Iya. Awalnya mereka pelanggan saya, bikinkan. Saking saya nggak ada modal pada saat itu, saya gunting ciput saya buat jadi bando. Saya ambil semua perintilan saya yang lama buat jadi bunga segala macam. Akhirnya jadi. Dan akhirnya mulai dari situ saya mulai jualan pada saat itu pakai BlackBerry dan Facebook. Jadi memang saya dari awal sampai sekarang itu jual online. Iya. Memang aktivitas yang lainnya memang sebelumnya tidak ada tuh, bagaimana Bu? Sehingga mengapa langsung memilih untuk membuat kerajinan tangan begitu? Aktivitas itu ya ibu rumah tangga sebenarnya, tapi suka ngotak-ngatik. Dulu pernah mayat baju, ada yang minta tolong dipayatkan bajunya, saya payatkan, dibayar jasa gitu. Yang seperti itulah. Itu berapa lama Bu ditekuni yang pada saat suka mempayat baju begitu? Sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Iya, sebelum akhirnya pindah ke perhiasan ini, aksesoris ini, aksesoris handmade ini. Iya. Berartinya dari tahun 2013 ya, iya, Bu? Dari 2013 pertengahan ya. Ini tentu sudah banyak suka duka. Banget. Suka duka yang sudah dilalui Bu ya. Iya. Apa Bu yang tentunya ini bukan hal yang mudah begitu ya. Kalau dilihat, kalau sekarang ini kan memang sudah cukup banyak juga ya orang yang bergerak di bidang usaha yang Ibu geluti ya, sama begitu. Apa sih yang kira-kira ini juga menjadi satu hal yang unik ya banding dengan usaha aksesoris lainnya yang ada saat ini begitu? Kalau saya sendiri dari dulu itu selalu mengedepankan membuat aksesoris yang tidak pasaran. Tidak pasaran ya. Tidak. Yang memangnya kalau yang pasaran saat ini yang bagaimana Bu? Yang mana ini dulu, soalnya kan banyak produknya. Yang pasaran, yang banyak di pasaran. Enggak, maksudnya dari segi modelnya, dari bahannya, dari bahan. Dan saya berusaha untuk memakai bahan-bahan yang unik. Kebanyakan memakai bahan yang bagaimana Bu? Kalau saya kebanyakan memakai bahan kristal, kristal mutiara. Itu Ibu ya? Itu Ibu ini ya? Mutiara, batu, pokoknya batu yang orang jarang pakai. Pokoknya ada pembeda lah, ada pembeda. Tekniknya juga pun kadang ada beda. Iya. Kesukaran pada saat menjahitnya apa Bu? Karena ini menjahit. Iya, pada saat membuatnya. Itu kan ada tadi ya, untuk bahannya itu kan ada batu, kemudian bahan-bahan yang tidak banyak di pasaran. Kendala ya. Kalau kendala itu sebenarnya lebih ke pengadaan bahan. Soalnya kalau saya mau cari bahan yang umum di sini itu susah. Ada, tapi seperti saya bilang tadi itu pasaran. Jadi saya berusaha itu cari bahan di tempat lain, di Jawa. Jadi kebanyakan memang bahan saya itu belinya di Jawa. Memang saya cari dan kebetulan juga beberapa tahun, sekitar 2 tahun setelah saya memulai usaha, saya bergabung di komunitas. Komunitas itu khusus untuk para crafter kayak semacam saya. Di situ kami bertukar informasi. Kalau beli ini di mana, ini di mana, teknik untuk membuat ini apa, begitu. Jadi di situ. Kirain biasanya kan ada ya, biasanya kan menurut orang begitu ya. Kalau bisa dapat murah gitu kan, bahannya biasanya ada yang merahasiakan gitu. Tapi itu tidak Bu ya, untuk di komunitasnya ya. Karena setiap orang bilang itu setiap tangan itu beda hasilnya. Jadi walaupun memang disebutkan ya untuk bahan bakunya beli di sini, tapi hasilnya nanti pada saat membuat itu bisa beda ya. Karena kalau saya pikir seorang crafter itu pasti punya ciri khasnya masing-masing. Dan semua orang pasti mau punya ciri khas masing-masing. Semua ingin punya pembeda seperti itu. Jadi tidak takutlah kalau mau berbagi ilmu. Terus kalau semuanya dari masukan yang Ibu dapatkan, apa yang menjadi yang unik buatan dari Ibu Uni? Yang uniknya ya mungkin apa ya,
ada tingkat kesulitan dalam membuatnya. Ada tingkat memakai bahan yang lebih bagus, tingkat kesulitannya ada dan memperhatikan kualitas. Iya, hasil jahitannya bagaimana, Bu? Hasil jahitan juga seperti itu. Saya kalau orang berlomba-lomba untuk memurahkan, kalau saya tidak. Saya berusaha memperbaiki kualitas sehingga orang kalaupun beli mahal tidak menyesal dan bahkan balik lagi dan balik lagi. Pelanggan saya rata-rata orang lama, sudah tahu buatan tangan saya. Jadi mereka kembali lagi beli. Itu masih lanjut terus gitu ya? Iya. Iya, Bu, ini kan dari tahun 2013 ya, itu ditekuni sampai saat ini. Dari tahun 2013 tentu pada saat memulai ya usaha ini, itu kan tidak langsung bisa banyak orderan gitu ya. Itu di awal-awalnya bagaimana, Bu? Saya cerita ya. Saya cerita. Ya. Saya ingat sekali waktu mulai bikin bros, selain saya bikin bando itu kan memang awalnya, tapi mulai bikin bros ada lagi. Jadi saya mulai dari ada yang kasih lihat sepupu saya, bilang mau beli enggak ini bros? Harganya berapa? Saat itu 5.000. Saya lihat, wah saya bisa bikin ini. Terus ini enak dijual, gampang, bahannya mudah, terus dijualnya pasti mendatangkan keuntungan yang banyak. Saat itu saya punya perca, saya punya bahan. Saya pergi beli lem tembak dengan peniti seharga 15.000. Itu modal awal saya. Mulai dari situ saya bikin, saya titip ke warung-warung tetangga, hasilnya 65.000. Dari situ mulai akhirnya saya putar modal saya putar sampai akhirnya bisa seperti ini. Wow. Jadi benar-benar ya itu memanfaatkan bahan-bahan yang sudah ada dan bahan-bahan bekas ya, Bu ya. Iya. Memang dari perca memang awalnya saya nggak bisa beli pita, Mbak. Iya. Kalau pita disiasatinya bagaimana, Bu? Pita sewaktu modalnya sudah banyak baru beli pita. Jadi pengganti pita itu kain perca. Kain perca saya gunting lurus, jadilah pita. Pokoknya diakali lah bagaimana supaya apa lagi Bu yang bisa dibuat dari bahan-bahan bekas begitu untuk bisa menghasilkan kerajinan tangan ini. Apapun bisa ya. Seperti masker saya bikinnya dari perca. Dari perca ya? Iya, masker. Akhirnya karena awalnya dari perca, akhirnya bisa beli kain sendiri. Semuanya awalnya dari perca, itu yang diputar akhirnya bisa beli kain meteran. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk kain perca itu Bu, kan biasanya memang itu cukup ya untuk bisa membuat satu kerajinan ya? Bisa sekali, bisa sekali. Bahkan kalau saya mau cerita tentang Rosebud Diary, kenapa namanya seperti itu? Iya, ini ya untuk namanya sendiri unik ya. Iya. Rosebud itu aplikasi. Rosebud Diary, ya. Rosebud itu kan kuncup mawar, itu nama aplikasi. Saya lupa bawa ini contohnya. Pokoknya nanti saya kasih lihat fotonya. Itu aplikasi. Itu aplikasi yang paling lama saya pelajari. Jadi aplikasi bunga. Oh, aplikasi bunga. Ya, yang untuk ditempel ke bando-bando itu memang buatan tangan semua. Bikin bunga yang mekar, bikin bunga kuncup, semua dibuat dari tangan, dibuat satu-satu kelopaknya. Oke. Nah, itu kalau Rosebud itu paling susah saya belajarnya. Pokoknya habis saya nggak pakai pita, karena saya bilang, wah kalau saya belajar pakai pita boros ini. Makanya saya gunting-gunting lah perca itu. Dan saya mulai bikin, lihat di YouTube, beli buku untuk bisa bikin Rosebud itu. Lama baru bisa. Akhirnya saya bilang, pokoknya dalam sehari saya harus belajar. Pokoknya dalam sehari saya harus bikin Rosebud. Berapapun itu saya harus bikin sampai bisa. Akhirnya tiap hari, setiap sebelum tidur saya bikin. Buat satu ya. Mau jelek mau tidak, bikin. Akhirnya sampai sekarang saya bisa temukan metode sendiri yang nyaman buat saya dan cantik dilihat. Oke. Aduh, saya pengen lihat ya, Bu ya. Ada nanti di foto. Dan harusnya bawa ya. Iya, dan alhamdulillah sebenarnya waktu bikin bros itu model yang terlaris. Ribuan sudah saya bikin kecil, Mbak, kecil. Kecil ya? Kecil segini, terus ditempel pin di belakangnya. Orang biasa kadang pesan sampai 3 lusin. Habis itu balik, diambil teman saya, pesan lagi dong. Seperti itu sampai bikin
kainnya ribuan itu. Yang pastinya ini dari kain perca, Bu ya. Iya. Itu kan biasanya kalau kita latihan ya untuk membuat itu bisa disiasati ya. Jadi jangan langsung memakai pita ya, itu bisa boros. Iya, boros. Dan kalau sudah jago pakai perca, pakai pita pasti akan lebih mudah. Iya. Pita kan sudah terukur, sudah rapi ujungnya. Kalau perca, ya Allah, sudah kainnya brudul, nggak lurus. Ya, belum berbentuk lah ya. Iya, lebih tinggi tingkat kesulitannya. Jadi pasti jago. Seperti naik motor, belajar jalan jelek pasti akan lebih jago daripada belajar jalan mulus. Iya. Oke. Jadi memang ya sebelum jago naik motor itu harus yang belajar yang manual dulu gitu ya, sebelum ke matic ya. Betul. Kita break dulu ya untuk sesaat ya, dan